misalnya sistem sertifikasi insinyur profesional sebagai di awalnya. Kemudian ini ada sedikit code, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit maka ia akan tidak mampu mensyukuri sesuatu yang lebih banyak lagi. Kemudian ini agenda yang akan saya sampaikan terkait dengan visi dan misi pengurus pusat, peraturan perundangan, terus dengan KTA dan SKIP, kemudian bakuan kompetensi dan sistem sertifikasi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa yang Pak Danis tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen adalah masa kerjanya 2021 sampai dengan 2024. Ini adalah visi misinya, organisasi yang profesional, kemudian misinya membangun PI melalui pembinaan, kemudian landasan hukumnya ini terkait dengan Undang-Undang 11 dan PP 25, terkait juga dengan ADART 2022, kemudian PO-nya, peraturan organisasi dan pedoman kerja. Ini adalah visi misi dari pengurus, dan ini adalah struktur organisasi pengurus pusat yang baru. Ya, ini ada seperti ini. Kemudian kita mempunyai 27 BK. 27 BK ini ya BK-BK yang ada di dalam PII, ini beserta dengan ketua BK-nya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kita masuk ke dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tadi yang disampaikan juga oleh Pak Catur, bahwa kita juga berpegang pada Undang-Undang 11, PP-nya 25, kemudian tentang PSPPI terkait dengan peraturan Menristek, kemudian nomor 35 tahun 2016, dan ini informasi terakhir adalah PP-nya ini, peraturan menterinya ini, permennya akan direvisi. Kemudian terkait juga panduan penyelenggaraan dari program studi PSDPI. Ini file-file tentang aturan-aturan ini sudah saya sampaikan ke panitia, nanti bisa diklik di bit.ly-nya. Kemudian ini terkait dengan peraturan presiden tentang KKNI, di mana kalau yang peraturan bahwa S1 itu adalah grade 6, sedangkan kuliah studi tentang PSDPI adalah menjadi grade 7 dan 8. Baik, ini terkait dengan undang-undang profesi yang ada di Indonesia. Jadi terkait dengan undang-undang advokat. Jadi undang-undang yang profesi ini juga terkait ada beberapa hal, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, Undang-Undang 29 tentang kedokteran, nomor 14 tahun 2005 itu tentang guru dan dosen, nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik, nomor 11 tahun 2014 tentang insinyuran. Nah, PP-nya itu lahir tahun 2019. Jadi 3 tahun setelah PP itu baru bisa diterapkan peraturan tentang undang-undang insinyuran dan PP-nya terkait dengan STRI. Kemudian terkait dengan Undang-Undang nomor 6 2017 itu undang-undang arsitek, kemudian PP-nya tahun 2021 nomor ya udah nggak apa-apa, nanti aja pas sama balik ke sini. Nah, ini terkait dengan PPI ya, menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 di dalam bab 5 itu terkait dengan program profesi keinsinyuran, kemudian nomor PP nomor 25 tahun 2019 itu pasal 13 selain melalui program PSPPI, program ini juga melakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ya Bapak dan Ibu sekalian itu yang sudah pengalamannya sudah banyak itu melalui program RPL. RPL ini berdasarkan yang ada di dalam PSPPI ini hanya 1 semester. Jadi itu 1 semester, sedangkan yang program untuk pembelajaran reguler itu 2 semester. Baik, gelar insinyur di dalam Undang-Undang 11 didekati dengan pasal 1, program profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Yang berhak untuk memberikan gelar insinyur adalah dari perguruan tinggi. Jadi di dalam aturan mainnya perundang-undangan itu juga yang setelah melakukan atau menjalani PSPPI, dia berhak untuk
menambahkan gelarnya insinyur di dalam nama di depannya. Jadi di dalam Permenristekdikti juga dikatakan bahwa program PPSPI ada program pendidikan tinggi setelah program sarjana. Jadi urutannya ada S1, kemudian ada program profesi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini surat edaran dari PI mengenai aturan pencantuman gelar insinyur pada KTA PII. Kemudian ini ada beberapa contoh ijazah yang tanpa gelar keinsinyuran, yaitu contohnya saya ambil beberapa dari ITB, Lambung Mangkurat, kemudian ada juga dari beberapa universitas lain yang mencantumkan tanpa gelar insinyur. Dan ini siapa saja yang tercakup di dalam bidang cakupan keinsinyuran, jadi terkait dengan kebumian, rekayasa sipil dan lingkungan terbangun, industri, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan hasil pertanian, teknologi kelautan dan perkapalan, aeronautika dan astronautika. Dan bidang apa saja yang tercakup dari kalau 7 bidang terkait dengan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, konsultasi rancang bangun, teknik dan manajemen industri, kemudian eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, kemudian penggalian, penanaman, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya alami, kemudian juga terkait juga dengan pembangunan, pembentukan, pengoperasian dan pemeliharaan aset. Jadi ini adalah yang terkait di dalam cakupan keinsinyuran dan bidang yang termasuk di dalam keinsinyuran tersebut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pasal 6 rincian 7 disiplin keteknikan ini ada kebumian terkait juga dengan teknik geofisika, geodesi dan geomatika serta geologi dan geokimia. Kemudian rekayasa sipil dan lingkungan terbangun terkait dengan teknik bangunan, perencanaan perkotaan wilayah dan teknik penyihatan terkait dengan industri, yaitu dari mesin, teknik kimia, teknik industri, fisika, teknik material, teknik elektro, kemudian teknik telekomunikasi, informatika, dan farmasi. Terkait dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, ini terkait dengan teknik pertambangan, perminyakan, metalurgi, teknik lingkungan, konservasi energi, dan bioenergi, dan kemurgi. Kemudian pertanian dan hasil pertanian, terkait juga dengan teknik pertanian, industri pertanian, teknik kehutanan, teknik hasil pertanian, dan teknik peternakan. Kemudian teknologi kelautan dan perkapalan, teknik kelautan dan teknik perkapalan. Kemudian aeronautika dan astronautika ini terkait dengan teknik penerbangan, teknik dirgantara, dan teknik astronautika. Jadi ini kami ambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tanggal 18 April di 2019. Baik, ini bidang insinyuran dan teknik apa saja yang tercakup. Jadi terkait pendidikan ada perencanaan program, kemudian penelitian juga terkait dengan konsep teknologi, kemudian ada penelitian, percobaan, permodelan, pengembangan dan komersialisasi, kemudian konsultasi, rancang bangun dan konstruksi terkait juga dengan pengkajian kelayakan sampai dengan pembongkaran. Kemudian teknik dan manajemen industri dari pengembangan teknik produksi sampai dengan jasa industri di bawahnya. Kemudian eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dari penyelidikan sampai dengan pasca tambang. Kemudian penggalian penanaman, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya alami dari pengkajian kelayakan sampai dengan komersialisasi. Kemudian pembangunan, pembentukan, pengelolaan, operasian dan pemeliharaan aset dari pelaksanaan fungsi manajemen dan penerbitan regulasi dan kebijakan pelayanan publik. Jadi semua unsur teknik ini sudah masuk di dalam bidang insinyuran dan cakupannya di sini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini profesi keinsinyuran menurut Undang-Undang Keinsinyuran dan PP-nya dari perguruan tinggi itu ada D1 atau S1 melalui PSPPI, ya, ada dari sarjana teknik, sarjana terapan, sarjana sains dan sarjana pendidikan. Ada lagi kemudian terkait dengan Undang-Undang Keinsinyuran pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2. Kemudian masuk ke dalam gelar keinsinyuran PSPPI di pasal 1, 3, dan 15, serta 17 dan 9. Kemudian pekerjaan terbatas pekerja keinsinyuran, ini dikategorikan seperti ini, masuk ke dalam beberapa sarjana, kemudian bergelar insinyur juga di bawahnya.
Kemudian bekerja memiliki tanggung jawab, ini berpraktek kesenjuran, dia terkait dengan sarjana teknik, terapan, sarjana sains, dan kemudian yang lain masuk ke dalam Undang-Undang Kesenjuran pasal 10 dan 50. Kemudian insinyur, Undang-Undang Keinsinyuran pasal 6, 10, 15, 25C, dan 51. Kemudian terkait dengan insinyur atau SKI, Sistem Kompetensi Insinyur, kemudian SIP atau STRI, Undang-Undang Keinsinyuran pasal 6, 10, 11, 16, 25C, dan 51. Ini adalah breakdown dari Undang-Undang Keinsinyuran yang ada. Kemudian kalau tentang registrasi insinyur tadi yang sudah disampaikan Pak Catur, yaitu yang berpraktek. Jadi yang melakukan praktek kesenjuran harus memiliki STRI. Jadi harus punya SIM-nya. Tadi STRI dikatakan adalah SIM-nya, sehingga kita harus mempunyai STRI tersebut. Kemudian di dalam BP-nya, registrasi insinyur, setiap insinyur yang akan melakukan praktek kesenjuran Indonesia harus memiliki STRI juga. Jadi registrasi insinyur dilakukan oleh PII, STRI dikeluarkan oleh PII. Jadi badan yang mengeluarkan ada STRI, hanyalah PII. Kemudian kalau kita lihat ini pasal Undang-Undang pasal 15, insinyur yang melakukan kegiatan kesinnyuran. Kemudian di sini ada insinyur tanpa STRI dan insinyur dengan STRI. Baik, ini nanti bisa dipelajari di dalam Undang-Undang Keinsinyuran. Ya, ini contohnya STRI ya. Jadi yang ada Bapak dan Ibu kalau peralihan STRI-nya itu tanpa ada embel-embel di belakangnya. Jadi hanya insinyur profesional. Tetapi kalau sudah punya SKIP Madya, maka STRI-nya menjadi STRI Madya. STRI SKIP-nya utama itu STRI-nya menjadi STRI utama di belakangnya. Baik, ini registrasi STRI yang peralihan itu berlaku 3 tahun, sedangkan reguler itu berlaku untuk 5 tahun. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke dalam KTA dan SKIP. Ini adalah periode pembayaran untuk keanggotaan, di mana dia berdasarkan masa bulannya. Terkait Januari Maret itu 300.000, April Juni 225, Juli September itu 150, dan Oktober Desember 75. Sedangkan masa berlakunya KTA itu dari Januari sampai dengan Desember. Jadi bukan kita bayar Februari, berakhir Februari tahun depannya, tapi kita berakhir Desember. Jadi 1 tahun kuartal situ. Baik, di sini ada anggota muda, terus kemudian ada anggota biasa, kemudian anggota luar biasa. Nah, banyak yang bertanya, Pak, saya kok di dalam KTA-nya itu hanya anggota muda. Nah, anggota muda artinya pada saat kita mengisi kartu KTA, data-data tersebut belum mendownload STRI, masih anggota muda. Tapi begitu kita sudah mendownload STRI, kita akan berubah STRI-nya, KTA-nya menjadi anggota biasa. Silakan nanti bisa dicoba bagaimana cara merubah KTA-nya. Nanti akan saya praktekkan langsung di sini. Kemudian ini anggota luar biasa, jadi warga negara asing yang memiliki STRI dan menjadi anggota PII itu menjadi anggota luar biasa. Ini contohnya KTA-nya. Kemudian ini adalah kode BK. Jadi ada BK Arsitek, Elektrofisika. Ini kode BK, ya, di mana di dalam kode BK ini ada dicantumkan di dalam kartu tanda anggota Bapak dan Ibu sekalian. Ini nomor rekening virtual. Jadi banyak juga pertanyaan, Pak, saya dikirimkan bahwa kok kami harus transfer ke dalam rekening PII. Nah, kita memakai rekening virtual, artinya semua ini mempunyai suatu kode-kode khusus, di mana 5 digit terakhir di dalam KTA, di dalam virtual account itu adalah nomor KTA Bapak dan Ibu sekalian. Yang di depannya itu adalah kode dari Bank Mandiri, yang di belakangnya adalah nomor KTA dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita melakukan semuanya ini dengan virtual account, jadi tidak mungkin tertukar. Virtual account ini diterbitkan juga oleh Bank Mandiri. Ini contoh pergantian pada kejuruan. Jadi kasusnya yang banyak ditemukan itu antara lain, Pak, saya pindah BK. Nah, untuk menjadi pindah BK itu harus melakukan pengisian permohonan pergantian badan kejuruan.
dari BKA pindah menjadi BKB itu karena biasanya banyak yang lulusan di suatu perguruan tinggi badan kejuruannya, kemudian dia bekerja di tempat lain, sehingga itu dia mengajukan untuk pindah, misalkan dari mesin menjadi perkapalan atau dari elektro menjadi informatika. Nah, jadi dia melakukan permohonan untuk berpindah kejuruan yang dilengkapi oleh CV, kemudian area kerja yang terkait, kemudian sejumlah sertifikat terkait dengan kegiatan yang akan mereka yang sudah lakukan. Kemudian ini contoh dari sertifikat IPP, IPM, dan IPU. Kemudian ini dalam pasal 21 dikatakan bahwa jenjang kualifikasi profesi sebagai dimaksud dalam pasal 20 terdiri dari IPP, IPM, dan IPU. Nah, sistem sertifikasi dan bakuan kompetensi, baik untuk mencapai sertifikasi insinyur profesional, yang pertama adalah dia mempunyai dasar pengetahuan yang terkait dengan pendidikan kesejahteraan teknik, artinya dia bisa menghasilkan suatu daya inteligensia ya, kemudian yang mampu menangani masalah dan hal-hal baru, atau yang mampu memberikan nilai tambah. Kemudian mempunyai pengalaman, itu pengalaman dari kerja profesional, yang mengembangkan tanggung jawab tersusun dengan rapi dan lengkap, internasional minimum juga 7 tahun. Jadi ibaratnya dari dalam pipe yang di dalam simfoni adalah kisah hidup kita yang kita tuliskan di dalam sebuah dokumen yang berbentuk digital yang dimasukkan ke dalam simfoni. Jadi semenjak lulus S1 sampai saat ini. Sekali lagi semenjak lulus S1 sampai saat ini. Tadi saya lihat di chatroom ada pertanyaan, Pak, bagaimana tentang S1, S2, S3? Nah, yang dinilai adalah minimal S1 dan tingkat pengalamannya tergantung profesionalisme Bapak dan Ibu sekalian semenjak lulus S1 tersebut. Kemudian mempunyai kompetensi, artinya dia memenuhi bakuan kompetensi, keahlian yang terbentuk dari pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kearifan, pengalaman, dan sikap kerja. Nah, ini yang kompetensi yang ada di dalam bakuan kompetensi tersebut. Baik, nah, ini adalah sistem sertifikasi insinyur profesional. Jadi yang nomor 1 itu melalui PSPPI, terakreditasi, dan standar PSPPI, standar PPI. Kemudian dengan tatap muka 30 dan pemangkangan 70%, itu yang juga ada yang RPL. Kemudian pencatatan sertifikat anggota biasa, kemudian tingkat kesarjanaan, dia sudah daftar secara registrasi, kemudian dia mengisi FAIP. Ini adalah prosedur normalnya. Ya, dari pencatat dari PSPPI, pencatatan, kemudian pengisian FAIP, sehingga dilakukan oleh penilaian oleh MUK. Nah, MUK ini harus seragam untuk melakukan aplikan asesmen terhadap aplikan. Satu aplikan dinilai oleh 3 dari MUK yang tentu yang jurusannya sama. Jadi misalkan dia elektro, maka aplikannya juga dengan elektro. Yang mesin juga dengan yang mesin. Nah, adapun skor dari penilaian majelis uji kompetensi yang dimasukkan oleh aplikan itu ada 3 degree. Yang pertama 600 sampai 3000 itu adalah IPP, 3000 sampai 6000 adalah IPM, 6000 ke atas adalah IPU. Yang diwawancara hanya IPM dan IPU. Yang IPP kita tidak wawancara. Kemudian sertifikat kompetensinya itu mengikuti hasil dari wawancara tersebut. Bila mana mereka itu misalkan, Pak, kami sepertinya fail, artinya pada saat wawancara IPM dia tidak lulus, maka dikasih kesempatan untuk wawancara berikutnya. Itu kita ketentuannya belum ada secara tertulis. Nah, kita biasanya mengambil waktu untuk 6 bulan. 6 bulan, minimal 6 bulan untuk dipanggil ulang. Karena yang bersangkutan secara 6 bulan itu sudah matang, sudah menguasai lagi apa yang akan mereka lakukan. Kemudian ada juga yang dengan pemberian tugas. Nah, dengan pemberian tugas itu dia bisa melakukan kelengkapan dari sesi wawancara tersebut. Dan ini yang sertifikat kompetensinya ada IPP, IPM, dan IPU. Kemudian STRI-nya dia berlaku 5 tahun, ini yang berarti yang reguler ya. Kemudian lanjut ke dalam APKB dari IPP ke IPP, IPM ke IPM,
IPU ke BPU itu melakukan CPD, ya, pengembangan kepesertaan berkelanjutan. Oke. Nah, ini nih adalah tingkat kompetensinya yang sebelah kiri. Kemudian untuk mencapai dari IPP ke IPM itu berdasarkan pengalaman saya itu untuk IPM ke atas itu dari 7 tahun itu sampai dengan sekitar 18 atau 19 tahun untuk IPM. Kalau di kebumian itu di atas 19 itu baru bisa mencapai untuk IPM gitu. IPU. Ya, kalau yang dari IPP 0 sampai 8 tahun, 7 sampai 8, yang untuk IPM 8 sampai dengan 18 atau 19 tahun, ya, kemudian sisanya ke atas adalah calon IPU. Ya. Jadi ini percontohan yang dia masuk ke dalam IPP, IPM atau IPU. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini bakuan kompetensi adalah merupakan suatu standar kompetensi insinyur dalam menjalankan fungsi-fungsi keinsinyuran yang meliputi, jadi ada segi pengetahuannya, segi kemampuan atau keterampilan, kemudian kearifan, ada judgement-nya, ada pengalaman atau sikap kerja. Jadi ada 11 unit kompetensi, 4 wajib dan 7 pilihan. Dan itu harus dimiliki oleh seorang insinyur. Baik, ini rinciannya. Jadi unit kompetensi sebelah kiri, W1, W2, W3, dan W4. Kemudian pilihannya itu ada P5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang tadi disampaikan Pak Catur bahwa BKIP yang terbaru itu belum diberlakukan karena belum ada Dewan Insinyur. Jadi kita mengacu kepada BKIP yang lama tahun 1997 itu. Jadi ini adalah yang sebelah kiri. Kemudian di dalam batasan penilaian di dalam FAIP itu ada batasannya. Wajib 1 itu 10%, wajib 2 itu 30%, wajib 3 itu 20%, wajib 4 itu 10%. Pilihan itu ada 30%. Jadi tumbal total itu yang untuk IPM misalkan wajib 2 itu 90, wajib 3 itu 60. Jadi banyak yang menanyakan, Pak, saya pengalaman 15 tahun. 15 tahun. Tentu kalau secara tabel, secara logika pengalaman 15 tahun itu udah tingkat senior manager. Nah, tetapi pada saat dia mengajukan pengisian FAIP, dia ternyata dia mencapai misalkan W2-nya 750. Otomatis secara tabel yang ada di sini sebagai pre-scoring, itu dia tidak memungkinkan untuk dilanjutkan menjadi IPM. Artinya dia cukup dengan IPP. Nah, sangat disayangkan bahwa penilaian yang salah ini akan menimbulkan kerugian. Jadi, saya dengan Pak Catur itu melakukan sosialisasi tentang pengisian dari FAIP sehingga mereka itu tidak salah dalam melakukan pengisian. Nah, baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk di dalam pengisian di dalam simponi ini yang bawah klaim kompetensi itu sudah ada di dalam bakuan tersebut, sudah ada di dalam simponi. Kita tinggal mengklik saja. Baik, ini adalah rekapitulasi tadi yang disampaikan oleh Pak Catur. Ada jumlah elemennya, ada 56 dari W1 dan P sampai dengan P11. Kemudian kegiatan per unitnya ada di 282. Jadi di dalam bakuan kompetensi ada 282 uraian yang ada di bakuan kompetensi tersebut. Ya, kemudian jadi jumlah elemen itu atau unit itu tercantum di sini 56. Kemudian ada nomor elemen, ada nomor kegiatan, dan ada kegiatan per unitnya di sini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita sebut dengan bakuan kompetensi. Ya, yang pertama unit kompetensi itu satu angka, kita sebut 1 digit. Elemen itu kita sebut 2 digit. Uraian kita sebut 3 digit. Jadi dari kompetensi profesi masuk ke kompetensi yang subprofesi, kemudian masuk ke dalam elemen kemampuan yang harus dikuasai pada unit tersebut, kemudian masuk ke dalam uraian yaitu terkait dengan pengalaman kerja yang membuktikan kemampuan pada elemen yang bersangkutan. Baik, ini contohnya tadi sudah W1, W2, W3, W4. Kemudian pilihannya ada P5 sampai dengan P11. Ya, terkait dengan insinyuran pembangunan dan pemeliharaan aset. Baik, ini adalah perbandingan antara BKIP
atau apa namanya bakuan kompetensi yang sebelah kiri manual pada waktu itu sedang dilakukan. Sekarang yang sebelah kanan adalah sistem yang online. Dan ini kita lihat bahwa yang sebelah kiri manual masih dipisah, itu 31, 33, 34, dan 35. Kemudian di dalam online-nya itu sudah menjadi gabung menjadi 3 Romawi, yaitu W2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini tidak ada P5 karena P5 sendiri itu di dalam bidang pengajaran. Jadi 32 ini hanya P5, kemudian masuk ke bangun kompetensi yang 4 Romawi, W2, W3, W4, dan P5. Inilah perbedaan antara yang manual dan yang online. Baik, ini adalah tata urutan. Yang pertama kita lihat isi data pribadi, umum, pendidikan formal, organisasi profesi, tanda penghargaan yang diterima, kemudian pendidikan, kemudian kualifikasi kode etik insinyur Indonesia dan etika profesi. Kemudian yang ketiga sampai kualifikasi profesional, ada pengalaman, perencanaan, mengajar, penelitian, pekerjaan, manajemen usaha. Baik, kemudian yang keempat ada publikasi, komunikasi, dan temuan inovasi bidang insinyuran terkait dengan karya tulis, terkait dengan makalah, seminar, karya temuan, dan bahasa yang dikuasai serta penyataan. Baik, ini ada lampiran-lampirannya. Kemudian ada proses pengisian file-nya terkait pemeriksaan kelengkapan dokumen, kemudian penelitian dokumen dan tabulasi data kompetensi. Kemudian di sini penilaian muka dan sertifikasi terkait juga dengan pemrosesan dan penandatanganan sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari MUK. LSKI membuat sertifikat IP. Jadi sertifikat IP yang diterbitkan oleh LSKI itu berdasarkan dari berita acara MUK. Baik, ini hasil dari penilaian dari MUK terkait dengan rekomendasi pemberian sertifikat, terkait juga dengan penolakan. Jadi tidak semua hasil wawancara itu berjalan dengan mulus. Jadi biasanya kita bilang the right man in the right place. Jadi pada saat dia wawancara dan dia lulus berarti dia berada di tempat yang bagus, yang benar pada saat itu. Dan itu biasanya tergantung pada saat yang pertama itu grogi, kita wawancara, kemudian permintaan mengulang sehingga nanti dia, Pak, saya lulus atau tidak, bisakah mengulang? Nah, kita kasih kesempatan dia mengulang. Kemudian terkait juga dengan pembatalan sertifikat, perpanjangan sertifikat keinsinyuran, peningkatan sertifikat insinyur profesional, hasil penilaian MUK didasarkan pada program pengembangan keprofesional berkesinambungan. Nah, kita kalau yang kebetulan saya juga di sipil, kita wawancara itu gampang. Pertanyaannya, bisakah Anda jelaskan pengalaman Anda yang berkesan? Nah, dari berkesan, tentu yang berkesan itu akan teringat seumur hidup. Misalkan dia membangun suatu jembatan, dan jembatan ini dia panjangnya sekitar 2 km. Dan itu pertanyaan itu akan berwujud ke berikutnya. Bagaimana tentang fondasi, bagaimana tentang CBR, bagaimana tentang kabel stay-nya, kemudian konstruksinya bagaimana, apakah dia perkuatan, bidang momennya bagaimana. Dan semua ini merupakan dasar-dasar pertanyaan di dalam keteknikan. Ini ada saya sampaikan, ada beberapa dasar skor insinyur profesional, nanti akan disampaikan oleh juga Pak Ngadianto. Jadi ada IPP 4 aktivitas per tahun, IPM 4 aktivitas per tahun, IPU 4 aktivitas per tahun. Jadi kita lihat ini 3 tahun, ini ditambah dari IPM 3 ditambah 5 tahunnya, kemudian IPU 8 tambah 7 tahun itu 15 tahun. Jadi aktivitasnya ada di sini. Kemudian ada namanya PQR, nilai T minimal 4 kegiatan. Kemudian untuk IPM itu 80 kali 12 itu sekitar 1000. Kemudian minimalnya kalau IPU ini minimal 112 kali 16, rata-rata 3 per kegiatan. Ini nanti hitung-hitungannya mungkin akan dijabarkan oleh Pak Ngadianto. Dan ini nomor kontak LSKI dengan Pak Catur dan saya. Baik, ini contoh bakuan kompetensi tadi yang saya sampaikan. Misalkan W1 kode etiknya, kemudian W11
mewujudkan kepedulian, kemudian W1 1 digit, ini W11 2 digit, yang kita pakai adalah yang uraian di 3 digit, yang sebelah paling kanan. Baik, Pak Ruli, ini kan menjelang 10 menit terakhir ya, saya sampai jam 12 ya. Ini saya sampai kejar untuk yang bakuan kompetensi. Ini silakan nanti dilihat di dalam bakuan kompetensi yang sudah saya share ke dalam MS Word di dalam panitia. Ini contohnya. Kita 20 menit lagi, Pak. Jadi tadi Masih kan 20 menit. agak telat ya. Jadi agak telat ya. sampai 12.15 ya. Baik. Berikutnya ini tata kerja itu nanti siang. Baik, saya akan mempraktekkan untuk yang isian dari online ya. Jadi tadi jadi yang tata kerja itu nanti jam siang, saya akan mencoba untuk membantu pengisian yang online. Baik, seperti ini ya. Sebentar. Baik, ini di layar sudah tampak ya. Kok masih ini ya, masih yang sebentar, ini saya coba untuk login ya. Oke, sampai sini sudah kelihatan ya di layar ya. Sudah kelihatan ya Pak Ruli ya. Sudah. Baik, Sudah. baik Bapak. Ini kita untuk di dalam pengisian dari online, ini nanti Bapak dan Ibu sekalian, awalnya adalah kita masuk di pii.or.id. Ya, kita masuk di sini. Dan untuk di dalam webnya PII ya, ini ada rangkaian peringatan 70 tahun ya. Ini kita klik di sini, kita tutup, kemudian kita masuk ke dalam Simponi. Nah, di dalam Simponi ini kita klik di sini tulisan Simponi, kita masukkan nomor kartu KTA ya. KTA kita masukkan, kemudian usernya kita masuk sign. Baik, ini Bapak dan Ibu bila mana nanti melihat di dalam akunnya, jadi nanti akun Bapak dan Ibu sebagai MUK itu mempunyai akun sendiri. Akun sendiri, di mana akun sendiri bisa akan dicek bila mana terjadi penyalahgunaan akun dipakai oleh orang lain, maka akan terdetek di dalam IT-nya. Misalkan si A, dia mempunyai akun sendiri, kemudian dibuka oleh orang lain, itu akan terdetek bila mana terjadi perubahan dari bidang IT-nya Pak Eka, akan melihat, oh ini dibuka oleh si ini jam sekian. Nah, tentu akun ini adalah milik kita sendiri untuk yang pribadi. Baik, profil di sini kita lihat. Kalau kita lihat di sini ada profil, ya, ada data pribadi. Kemudian ini kita lihat di sini, ya, ini pemutahiran data juga bisa. Sebentar, ini masih mutar. Lola loading lambat. Aduh, Skype. Bentar. Balik lagi ke Simponi. Ini kita tutup. Oh, oke, balik lagi ke Simponi. Wah, ini nggak bisa ya. Kok nggak bisa ya, Ken Street ya.
Wah, nggak bisa masuk nih Pak Ruli untuk yang ini online. Wah, nggak bisa masuk. Kita kembali ke paparan aja. Jadi kita balik ke paparan aja. Mungkin ada pertanyaan Ya, dari atau Bapak ada Ibu. pertanyaan dulu. Masih 15 menit. Ini saya lagi coba. Atau ada pertanyaan dulu yang akan ditanyakan. Izin bertanya boleh, Pak? Iya. Silakan Gimana, Bu? Bu Rini ya. Ya, saya Rini Setiati dari Teknik Perminyakan Trisakti. Ini sebetulnya saya baru paham ini ada penjelasan bahwa ada perbedaan ya vape yang masuk manual dengan yang simponi ya. Jadi Betul. IPM saya itu di tahun 2017. Jadi memang dari kemarin pada saat pendaftaran itu saya belum mengisi simponi. Nah, berarti kalau seperti saya ini berarti nanti kita harus membuka simponi, harus registrasi di simponi, lalu mengisi Betul. semua data-data tambahannya ya dari tahun Iya. 2019 sampai sekarang begitu ya, Pak Iya. Wahyu? Ya, jadi yang pertama kalau saya sebagai di admin untuk LSKI, izin bisa saya share ulang lagi, tapi ini yang berbentuk yang lain. Saya ingin mencoba untuk melihat nama Ibu, mohon izin Bu, Ibu Rini Setiati, Pak. Ibu Rini Setiati. Baik, di dalam sini saya akan mengecek apakah KTA Ibu aktif. Nah, di sini aktif. Ini data Ibu, Rini Setiati, BKTMG, Gmail, lahir 2 Februari, ya, 2 Februari 64. Oke. Di sini kita lihat Pak, ini bisa aktif. Email address-nya bukan email address saya. Hah? Email address-nya itu address PII. Ini bukan email address Ibu? Bukan. Oh, ini yang disampaikan oleh Ibu ke dalam pengisian. Jadi kemarin memang dari tadi malam tuh ada masalah terkait dengan KTA saya expired gitu. Nah, saya coba cek, saya coba masukkan dengan email saya, itu nggak bisa memang. Ternyata saya baru tahu bahwa ini berbeda. Gimana Pak? Oke, ini Ibu bukan email Ibu ini. Ini bukan, tapi tadi pagi Jadi saya ini mungkin admin BKTMG mungkin yang mendaftarkan Bu. Tadi pagi saya dibantu Pak Indra untuk isi dengan email saya dan ditanya Ibu mau passwordnya apa, saya sudah sebutkan. Memang tadi sempat bilang sudah bisa. Sudah di reset. Cuma saya belum sempat buka sih. Oke, berarti kalau Ibu sudah di reset, kita di dalam LSKI akan bisa mengecek tentang email addressnya ini, tetapi untuk meriset itu ada di Pak Indra. Masih baru semua nih jaketnya nih. Ya, jadi sekarang tadi sistemnya untuk dari yang manual, dari manual. Pak Ruli mohon ini kan S1 tuh loh baru jaketnya baru. Ini Pak Aldi. Oke. Jadi yang dari hard copy menjadi soft copy memang terjadi perubahan. Jadi itu mulai awal pertengahan ya 2019 itu sudah mulai ada perubahan. Nah, pada saat ini kita semua menggunakan Symfony. Jadi database yang Bapak Ibu itu sudah ada di sini. Nah, jadi bila mana kita dari IPP menjadi IPM, database-nya sudah ada, dan kita tinggal melengkapi di sini. Tapi yang lama yang kita simpan itu jangan sampai hilang, ya. Jadi seperti ini. Untuk sebagai IT-nya. Baik, ada pertanyaan lagi? Sedikit lagi menyambung Pak. Waktu silakan Bu. Saya diinfokan ini bisa naik menjadi IPU Mbak, dibilang gitu. Tapi waktu itu yang memberi saran saya Bu Prof Asri dan Prof Asep Kurnia dari BKTM Perminyakan Geothermal. Nah, seandainya itu akan dinaikkan dari saya posisi sekarang IPM. Kemudian
kalau seandainya data-datanya memungkinkan untuk bisa menjadi IPU begitu ya, itu Ya. mungkin masih harus masuk di vape ini. Jadi secara sistem simponi begitu ya, Pak Wahyu? Ya, jadi kalau tadi kita lihat bahwa begitu Ibu sudah datanya, kan sudah IPM nih, ya. Ibu sudah IPM, kemudian ini tadi sudah dimasukkan datanya, ya, data di sini, dan kemudian Ibu profilnya kan sudah ada nih data-data di sini. Nah, di dalam sini data-datanya sudah ada, Bapak Ibu isi, kemudian jika ada perubahan, tinggal ngedit. Ini contohnya kartu anggota ya. Baik, saya menulis kartu anggota di sini. Saya menulis nama saya Wahyu A. Hendrastomo belakangnya. Kemudian saya save and continue. Kemudian pada saat ini saya mengecek kartu anggota saya download, ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, Wahyu A. Hendrastomo. Nah, ini kalau kita kembali lagi kita rubah di dalam profil, kemudian kita edit data pribadi, ini kita perbaiki, kita normal lagi. Itu kita save and continue. Nah, oke. Kemudian ini kita save and continue. Oke, kita cek lagi kartu anggotanya. Itu langsung kita lihat namanya normal lagi. Baik, tadi Ibu dari IPM ke IPU. Itu rata-rata untuk dari IPM ke IPU, dari IPM dari IPP 0 sampai sekitar 7 atau 8 tahun. IPM dari 8 bisa sampai 17 tahun, di atas 17 atau 18 tahun itu mencapai IPU. Nah, kemudian di sini Ibu ngisi di FAIP-nya. Kalau Ibu belum pernah ngisi, Ibu bikin FAIP baru. Ya, kalau Ibu sudah pernah, Ibu tinggal ngetik di edit di sini dan Ibu cek. Ini semenjak lulus S1 sampai saat ini. Nama-namanya diisi, kemudian save and continue. Jangan lupa save and continue. Bila Bapak Ibu tidak melakukan save continue, maka akan tidak tersave. Kemudian 1, 2, ini Bapak Ibu isi dalam satu kolom-kolomnya. Ini diisi semua. Bila mana Ibu Bapak Ibu tidak mengisi, ini tidak bisa. Kemudian ini dilakukan surat pernyataan. Begitu diklik, kita submit. Ini merah, berarti ini tidak terisi dengan baik, dan itu nanti biasanya aplikan itu akan menanyakan kepada MUK, kenapa saya nggak bisa, kenapa kami nggak bisa. Nah, jadi kita sudah siap menjawab. Di awal ini saya coba untuk menerangkan dengan sistem dari Simponi seperti ini. Kemudian nanti STRI, kita lihat ada STRI tadi yang disampaikan Pak Catur, ada STRI, kemudian ada STRI yang reguler. Dan kita kalau sudah PSDPI, maka STRI-nya STRI reguler. Demikian Bu untuk sementara ini. Pak Wahyu, mungkin ini bisa nanti di ya sesi yang berikutnya ya, atau forum khusus nanti untuk. Baik, saya coba. Nanti ada forum khusus, ini hanya pengenalan saja. Karena kita hari ini kan khusus untuk menjadi MUK ya. Jadi kepada Bapak Ibu mohon nanti lebih fokus bagaimana cara melakukan penilaian, cara memberikan tolak ukur kepada satu aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang aplikan. Jadi memang kita awalnya juga menekankan bahwa yang melakukan atau yang mengikuti acara pada pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah memiliki IPM dan IPU, sehingga sudah pernah mengisi dan sudah merasakan bagaimana sulitnya mengisi FAIP gitu ya. Jadi ini kita nanti fokuskan kepada bagaimana cara menilai, dan setelah ini Pak Wahyu akan memberikan paparan bagaimana cara kerja majelis penilai. Kalau dulu namanya majelis penilai, sekarang namanya majelis uji kompetensi. Jadi nanti sesi berikutnya adalah tata kerja majelis penilai akan dipandu lagi oleh Pak Wahyu, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa lebih menelaah untuk sebuah FAIP ya, yang akan masuk lewat Simponi. Jadi nanti memang sistem Simponi ini adalah sistem yang baru kita buat, peralihan dari manual dan menjadi digital. Banyak yang belum memahami sistem ini, menggunakan sistem ini, bahkan juga bisa mengakses sistem ini gitu ya. Hingga mungkin nanti di sesi
mungkin besok atau hari ini yang terakhir akan disampaikan secara garis besar teknis bagaimana caranya melakukan penilaian di Simponi. Demikian Bu Rini ya. Pak Wahyu mungkin sudah lewat 7 menit. Silakan di closing. Nanti kita akan masuk lagi di sesi selanjutnya jam 13 ya. Kita sepakati jam 13 ya Bapak Ibu ya. Jam 13 ya. Baik. Ya, ini silakan di closing Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu tadi sekedar pengenalan tentang bakuan kompetensi, kemudian cara pengisian file bila mana ada yang bertanya. Tapi nanti akan kami jelaskan pada sesi di lain sesi. Sekarang kita akhiri aja. Nanti kita lanjutkan ke tata kerja untuk MUK. Baik, saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Ruli. Kita bisa istirahat. Terima kasih Pak Wahyu, Ibu dan Bapak. Kita break untuk isoma ya. Silakan yang sudah ada makanannya di sebelahnya silakan dinikmati ya. Pak Prastio ketawa aja nih. Jadi silakan Pak Yanuar dan Bapak-Bapak yang lain. Kita nanti masuk lagi jam 13 ya. Baik, terima kasih. Sepakat ya Bapak-Bapak ya. Jam 13 kita agak lewat 10 menit sedikit. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita break. Ini yang mau di-close silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menandatangani SKIP. Jadi ketua badan dia yang menandatangani hasil dari wawancara tersebut yang dilakukan oleh MUK. Jadi MUK ini ditunjuk oleh ketua BK untuk melakukan wawancara. Jadi jadwalnya ketua BK itu sudah mengikuti apa yang harus dilakukan. Jadi membuat jadwal termasuk untuk wawancara. Kemudian di dalam hal ini juga ada namanya tim sertifikasi. Nah, tim sertifikasi ini dia ada di dalam pengurus cabang, pengurus wilayah, atau badan kejuruan yang terkait dengan program distribusi, pengumpulan FAIP, dan verifikasi sertifikasi IP. Nah, ini juga termasuk di sini adalah namanya tim sertifikasi yang dari PSPPI. Jadi PSPPI dia juga mempunyai satu tim sertifikasi yang diketuai oleh Kapoldi PSPPI, dan dia yang membantu terkait dengan programnya juga, terkait juga dengan distribusi juga pengumpulan FAIP, dan termasuk ada yang satu paket dengan verifikasi segala kelengkapannya. Baik, di dalam hal ini anggota MUK itu mempunyai suatu etika yang akhlakul karimah. Jadi yang dia berpegang pada menjunjung tinggi dari etika tersebut. Kemudian berprofesional dalam keilmuannya, dia mempunyai profesionalisme dalam keilmuan, kemudian kompeten dan mempunyai integritas. Kemudian dia mempunyai komitmen yang tinggi, berorientasi pada pelayanan dan bersifat adaptif, yaitu menyesuaikan terhadap suatu perubahan. Jadi saat ini kan yang pengurus yang kemarin dengan yang sekarang, ini kita terjadi ada perubahan yang mengikuti keadaan zaman. Kemudian mandiri dalam melakukan asesmen. Artinya dia melakukan asesmen berdasarkan apa yang keilmuan yang dia punyai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa kaidah asesmen. Yang pertama adalah melakukan asesmen peer-to-peer. Jadi penilaian terhadap kinerja dan profesionalitasnya antara nanti aplikan dengan MUK, jadi peer-to-peer dia melakukan langsung. Kemudian penilaiannya berdasarkan juga tim. Jadi di sini satu aplikan itu diwawancara oleh 3 MUK. Jadi satu aplikan diwawancara oleh 3 MUK, di mana nanti ada tim MUK itu yang terkait dengan menguasai sertifikasi BI, kemudian dengan jurusan yang kejuruan yang sama, kemudian dengan aplikan, artinya misalkan begini, yang diwawancara adalah misalkan dia dari teknik mesin, kemudian MUK-nya juga harus dari teknik mesin, jadi yang sama. Kemudian mempunyai bidang pekerjaan yang sejenis dengan aplikan, artinya sejenis tadi yang sama, mesin dengan mesin, elektro dengan elektro, sipil dengan sipil, terus pertanian dengan pertanian. Kemudian tingkat IP. Nah, tingkat IP di sini itu minimal tadi sudah disampaikan bahwa minimal itu IPM. Karena dia mewawancara calon yang IPM, dan yang IPU bisa mewawancara calon IPM dan IPU. Ya. Kemudian masa bakti, itu masa baktinya 3 tahun, dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dan penugasannya sesuai dengan kebutuhan. Yang disampaikan oleh Pak Sekjen adalah tadi yang menyampaikan walaupun dia sudah MUK, tapi penugasannya berdasarkan penugasan dari ketua MUK. Jadi ketua MUK juga bekerja sama dengan ketua BK, dia menugaskan siapa yang berhak untuk mewawancarai dari aplikan tersebut. Jadi inilah kaidah dari asesmennya. Kemudian dan kita bisa melihat di sini, ini adalah bagian alir proses sertifikasi yang tanpa melalui simponi yang waktu dulu. Jadi yang pengurus dari pusat PII itu dia mengesahkan sertifikat FAIP, kemudian mengundang aplikan untuk serah terima sertifikat. Kemudian dari sini dia mengarsipkan data IP atau IPM dan sertifikasi.